Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat baik saya semuanya? Saya harapkan kalian tetap sehat-sehat saja. Dan jangan lupa untuk tetap terus belajar ya, walau tetap di rumah. Dan sekarang ini di tempat saya sedang hujan deras sekali sewaktu saya sedang membuat video ini. Jadi ya mungkin suaranya akan agak sedikit terganggu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kerajaan Kediri. Setelah sebelumnya saya sudah membahas tentang kerajaan Mataram Hindu. Antara kerajaan Kediri dan Mataram Hindu ini sebenarnya ada satu benang merahnya karena merupakan kelanjutan. Tapi sebelum saya lanjutkan, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Masih ingat tentang kerajaan Mataram Hindu yang itu ditandai pada saat Airlangga menjadi raja besar setelah melakukan beberapa tindakan. Kalau kalian sudah lupa, saya sarankan ini, lihat videonya di atas ini ya. Airlangga pada saat turun tahta pada tahun 1042, dia itu merencanakan untuk memberikan tahta itu kepada putrinya, putri mahkota dari permaisuri yang bernama Sangramawijaya Tunggadewi. Nah, tapi ternyata putrinya itu menolak untuk jadi ratu. Dia lebih memilih untuk menjadi seorang pertapa dan menggunakan nama Ratu Gili Suci. Gili Putri atau Gili Suci ya, itulah. Nah, kemudian karena Sangramawijaya ini itu tidak mau untuk menjadi ratu, Airlangga akhirnya bingung siapa ya akan jadi penerus saya. Selirnya itu punya dua anak yang namanya Panjigarasaka dan Samarawijaya. Mirip-mirip namanya, Sangramawijaya, Samarawijaya. Nah, akhirnya dengan meminta bantuan Empu Barada. Empu Barada itu seperti apa ya, kayak penasehat raja begitu. Maka dibagilah dua kerajaan, yaitu Panjalu dan Jenggala. Panjalu dengan ibu kotanya Daha itu diberikan kepada Samarawijaya. Sementara Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan diberikan kepada Panjigarasaka. Jadi batas wilayah antara Panjalu dengan Jenggala ini adalah Kali Brantas. Ternyata masalahnya tidak selesai sampai di situ. Walaupun dua kerajaan ini sudah ada atau sudah terpecah, tetapi terjadi perang berkali-kali antara dua kerajaan ini dan mereka saling mengalahkan. Efeknya apa kalau itu terjadi perang terus-menerus? Ya bayangkan aja misalnya sekarang Indonesia ada perang melawan kerajaan lain. Ya otomatis sumber daya manusia maupun modal dan kekayaan alam hanya fokus dipakai untuk biaya perang. Jadinya untuk pembangunan perkembangan budaya atau mungkin seperti pembangunan secara intelektual itu akan terabaikan. Prasasti peninggalan pada era ini juga cenderung sedikit. Baru pada tahun sesudahnya atau satu masa di tahun 1135 itu ada raja yang bernama Jayabaya yang berhasil menyatukan dua kerajaan ini, ditandai dengan adanya tulisan Panjalu Jayati di dalam prasasti Hantang. Panjalu Jayati itu berarti Panjalu menang. Menang terhadap siapa? Ya tentu saja dengan Jenggala, karena pada saat itu kerajaan di Jawa hanya dua kerajaan ini saja yang besar. Nah, setelah Jayabaya menjadi raja, baru dia mulai memikirkan kehidupan masyarakatnya, sehingga perkembangan pada masa ini itu menjadi sangat pesat sekali. Bahkan Jayabaya itu menjadi kayak puncak kejayaannya itu adalah di masa Jayabaya ini, karena langsung kegiatan ekonomi meningkat drastis, kehidupan masyarakatnya jadi diperhatikan. Jayabaya sendiri kalau di era sekarang itu terkenal dengan ramalannya, yaitu yang namanya Jongko Joyoboyo. Ada banyak isi ramalan, tapi saya cukup jelaskan
beberapa, misalnya nih bahwa suatu ketika kelak itu akan ada kereta yang kereta tanpa kuda. Sekarang kita lihat mobil. Ada kereta yang ada kereta yang bisa yang ada di langit. Intinya itulah. Yang itu artinya sekarang adalah pesawat. Pulau Jawa akan dikalungi besi. Yang artinya sekarang adalah jaringan rel kereta api. Ada banyak sekali ramalan-ramalan yang itu dipercaya kenyataannya memang ada seperti itu. Kemudian setelah era Jayabaya ini dilanjutkan dengan raja-raja berikutnya, mulai dari Sarweswara, Aryaswara, Srigandra, Kameswara hingga nanti Kertajaya. Saya cukup bahas beberapa, misalnya Srigandra. Dia di dalam prasastinya itu dia mulai menggunakan nama-nama hewan untuk menunjukkan kepangkatan seseorang di dalam istana. Jadi nama kebo, nama tikus, nama gajah itu menunjukkan posisi seseorang itu di level pangkatnya. Kemudian mulai kita masuk ke Raja Kertajaya. Pada zaman Raja Kertajaya, maka dia memiliki konflik dengan kaum Brahmana, karena dia dulu dianggap sombong dan berani melanggar adat. Dia ingin disembah seperti dewa. Kalau yang pernah saya baca di Pararaton, dia itu duduk di atas tombak untuk menunjukkan bahwa dia itu sakti, supaya para Brahmana itu mau menyembah, begitu loh. Nah, tapi akhirnya para Brahmana itu tidak mau. Mereka akhirnya lari ke Tumapel yang saat itu dipimpin oleh Ken Arok. Akhirnya Ken Arok bekerja sama dengan Ken Arok dengan dukungan dari kaum Brahmana melakukan perang di daerah Ganter. Sekarang itu masuk wilayah Pujon, Malang. Nah, dan di sana ternyata Kertajaya itu mengalami kekalahan. Kekalahan dari Kertajaya itu menandai akhir dari kerajaan Kediri. Pada masa kerajaan Kediri mulai berkembang, setelah Jayabaya tadi menyatukan dua kerajaan, kehidupan masyarakatnya itu menjadi lebih baik, otomatis perdagangannya itu juga mulai dipikirkan lagi. Perdagangan di era Kertajaya ini menjadi berkembang pesat. Apa saja barang yang diperdagangkan, mulai dari adanya emas, adanya perak, kemudian adanya gading, adanya kayu cendana, misalnya seperti itu. Dan perdagangan ini bisa menjadi maju karena kerajaan Kediri memiliki angkatan laut yang sangat kuat untuk melindungi keamanan lautnya. Mereka memiliki angkatan laut di bawah pimpinan Senopati Sarwajala, atau nama lainnya Panglima Angkatan Laut, itu seperti itu. Berdasarkan kitab Lingwai Taita dari Cina, dijelaskan kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Orang-orang di Kediri itu dia menggunakan kain sampai di lutut. Kemudian juga rambutnya itu terurai. Dan juga memiliki rumah yang bersih serta teratur. Lantainya itu ubin yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian dalam perkawinan itu keluarga pengantin wanita akan mendapatkan mas kawin yang berupa emas. Bagaimana dengan rajanya? Raja-raja yang diceritakan di dalam kitab Lingwai Taita menyatakan rajanya itu berpakaian sutra, kemudian juga memakai sepatu dan memakai perhiasan emas, dan rambutnya itu disanggul ke atas. Saat bepergian, rajanya itu akan naik gajah dan dikawal atau diiringi prajurit dengan jumlah antara 500 hingga 700 orang. Kerajaan Kediri ini itu perkembangannya sangat pesat di kegiatan seni, atau terutama berkaitan dengan sastra dan karya wayang-wayang seperti itu. Saya ambil contoh karya seni yang berupa
karya sastra. Yang pertama adalah karya sastra yang berjudul Arjuna Wiwaha, karangan dari Empu Kanwa. Ini dibuat pada masa Raja Airlangga. Isinya apa? Isinya menceritakan pada saat Airlangga itu bertapa, kemudian para dewa ingin menguji Airlangga ini. Dikirimlah 7 bidadari untuk menggoda Airlangga. Ternyata 7 bidadari ini tidak berhasil menggagalkan meditasi dari Airlangga tadi. Kemudian nanti ada lagi muncul Batara Indra menyamar jadi Brahmana tua. Kemudian nanti muncul lagi Batara Dewa Siwa, dan pada akhirnya oleh para dewa Airlangga ini diminta untuk membunuh raksasa yang bernama Niwata Kawaca. Ini adalah raksasa yang mengganggu kayangan. Kalau berhasil, maka Airlangga akan mendapatkan hadiah 7 bidadari tadi yang menggodanya. Dan ternyata Airlangga berhasil. Lumayan nih, bisa dapat 7 bidadari. Biasanya kan bidadari selalu cantik-cantik. Nah, kemudian karya sastra yang lain misalnya adalah kitab Bharatayuddha yang dikarang oleh Empu Sendah dan dilanjutkan oleh Empu Panuluh, menceritakan perang antara Pandawa dengan Kurawa, walaupun mereka sama-sama keturunan dari Bharata. Sebenarnya perang Bharatayuddha ini merupakan simbol dari perang antara Panjalu dengan Jala yang dimenangkan oleh Panjalu. Kemudian ada lagi naskah atau karya sastra yang berjudul Krisnayana. Krisnayana dikarang oleh Empu Triguna yang menceritakan perkawinan antara Dewa Krishna dengan Dewi Rukmini. Kemudian ada kitab Smaradhana yang dikarang oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Isi dari kitab Smaradhana itu menceritakan ada sepasang suami istri yang bernama Smara dan Rati, dan mereka berani sekali menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa, yang itu membangkitkan kemarahan dari Dewa Siwa, sehingga akhirnya mereka dibakar mati dibakar oleh Dewa Siwa. Tetapi mereka akhirnya dihidupkan lagi dan menjelma menjadi Raja Kameswara dengan istrinya. Kemudian ada lagi kitab Ludaka yang dikarang oleh Empu Tanakung. Kitab Ludaka ini menceritakan ada seorang pemburu yang bernama Ludaka yang dia itu sudah banyak membunuh. Nah, pada saat dia melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa, maka dirinya itu masuk surga. Padahal seharusnya dia itu masuk neraka karena banyak membunuh tadi. Ini perkembangan karya sastra. Kalau wayang misalnya kayak kisah-kisah wayang Panji, Semirang seperti itu merupakan cerita rakyat yang kita banyak mengenal yang berasal dari era kerajaan Kediri ini. Nantikan saya di kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Singosari. Dan jangan lupa untuk mungkin kalian juga bisa melihat video-video saya di sebelah ini. Dan jangan lupa klik channel saya, subscribe ya, supaya kalian bisa mengikuti video-video saya yang baru. Oke.